listeners, welcome back to Yuzon Talks yang awam jadi paham. Nah, teman-teman, entah kenapa nih ya, udah di tahun 2023 dan sekarang udah bulan September, kayaknya Indonesia tuh ini banget ya, masih aja digandrungi oleh serangan siber. Kalian kayak suka capek gak sih ngeliat di internet, lagi scrolling nyantai di kamar gitu ya, terus tiba-tiba ngelihat ada lagi situs apa gitu yang dibocorin, datanya dijual di dark web, dan ada bahkan dari tahun 2022 kemarin nih ada satu hacker yang namanya tuh kayak udah merajalela gitu ya di media Indonesia gitu. Dan di tahun ini entah kenapa trennya kayak shifting dari yang tadinya mungkin hacker yang benar-benar dicari satu Indonesia ini tiba-tiba shifting ke all about judi online. Dan ini tuh sebenarnya apa ya, agak scary, scary banget. Dan gue tuh sebenarnya sebagai orang yang memang aktif banget menggunakan internet, was-was gitu. Kadang ngeliat lagi nge-scroll apa, terus kalau misalnya ada iklan berjalan itu gue langsung kayak insecure gitu loh, ini apaan sih, gue langsung close gitu. Karena gue nggak tahu itu tuh apa, dan gue takut banget ngeklik tiba-tiba. Nah, kalau kita ngelihat dari apa ya, kejadian-kejadian yang benar-benar bikin heboh di dunia internet di Indonesia, biasanya tuh netizen kalau nggak nyariin Kominfo, nyariinnya BSSN, kayak bisa langsung di-mention gitu loh account Twitternya, kayak BSSN di mana ya. Dan gue termasuk salah satu yang nyari ini, dan thank God orangnya langsung muncul di depan gue. Jadi kita langsung sambut aja kali ya, juru bicara BSSN, Ariandi Putra. Halo Mas Rian. Halo, dan di sampingnya juga ada narsum kece kita yang sebenarnya udah pernah mampir nih ke sini. Kalian kalau misalnya masih ingat, ini adalah Presiden Director IT Sec, Mas Andri Hutama Putra. Halo Mas Andri. Namanya mirip-mirip, semoga gak kebalik nih ya. Thank you banget guys. Gila guys kali ya. Udah mampir, udah meluangkan waktu. Apa kabar kalian semua? Baik, sehat. Baik ya. Thank you banget nih udah mampir, apalagi dari BSSN nih Mas. Saya benar-benar ini banget sih. Appreciate banget gitu udah mau mampir di sini membahas topik-topik panas yang lagi sering dibicarakan oleh netizen nih. Nah, mungkin sebelum langsung nembak all about judi online, mungkin newsoners di sana nih penasaran gitu loh. Sebenarnya BSSN ini kan emang diharapkan sebagai lembaga yang mungkin memberikan edukasi, dan edukasi juga macam-macam gitu ya bentuknya, ada literasi dan mungkin ada effort tersendiri supaya masyarakatnya makin melek gitu loh sama keamanan cyber. Nah, sebenarnya sejauh ini effort seperti apa sih yang BSSN tuh udah pernah dilakukan, dan yang impactnya tuh lumayan berasa lah gitu bagi masyarakat, khususnya anak muda sih di Indonesia. Kalau berbicara effort sebenarnya kita harus merujuk kepada tusinya BSSN. Tugas dan fungsinya BSSN itu menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang keamanan siber. Jadi lembaga ini atau Badan Siber dan Sandi Negara itu dia langsung di bawah presiden, tanggung jawabnya langsung kepada presiden, laporannya langsung kepada presiden. Namun ini kan lembaga tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Embrionya adalah lembaga Sandi Negara. Dulu tidak ada kata cyber di lembaga Sandi Negara. Setelah 2017 dibentuk Badan Siber dan Sandi Negara karena menjawab tantangan zaman sebenarnya. Bahwa ada perkembangan digitalisasi, penggunaan internet yang cukup tinggi dan cukup masif, dan semua atau apapun yang dilakukan oleh manusia di Indonesia sekarang, di dunia bahkan, itu tidak terlepas dari internet. Pemerintah melihat bahwa butuh dibangun sebuah badan atau lembaga baru, akhirnya muncullah nama Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi yang embrionya dari gitu ya. Iya. Nah, itu juga digabung dan menjadi sebuah badan dari 2017. Nah, setelah itu akhirnya dikenal oleh masyarakat sekarang Badan Siber dan Sandi Negara. Tugasnya apa? Menyelenggarakan pemerintahan di bidang keamanan siber sesuai dengan Perpres 21 tahun 2021 yang sudah diperbaharui. Nah, BSSN membuat peraturan badan, Perban nomor 4 tahun 2020 dan Perban nomor 8 tahun 2021. Itu mencakup bagaimana SOP, tindak lanjut dan sebagainya agar itu bisa dilihat sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan siber. Itu tugas utamanya tuh. Aku berasa kayak lagi dikuliahin Mas. terus effortnya mungkin dari itu historical banget sih ya, dari 2016 terus menambahkan, bukan embel-embel lah, maksudnya menambahkan satu tugas baru which is di cyber world gitu. Habis itu setelah itu kita melihat bahwa perkembangannya kan BSSN baru berdiri 2017, setelah itu 2019 negara ini dihantam Covid, semua negara bahkan, dan kita membangun ulang bagaimana badan ini bisa berjalan dengan baik dan seutuhnya. Kita punya 4 kedeputian yang memang fokus
Jadi kalau orang berbicara bahwa apakah setelah cybernya muncul sandinya ditinggalkan, enggak. Karena backbone-nya adalah sandi, kriptografi. Persandian informasi pada zaman dulu yang dilakukan oleh Bapak Rubino Kertapati itu juga dilakukan pada saat ini, tapi ditambah dengan cybernya. Kalau dulu sandinya dilakukan secara konvensional, sekarang di ruang cyber. Nah, itu yang dilakukan. Makanya kantornya BSSN itu yang di Ragunan tidak ditinggalkan karena semuanya ada di sana, meskipun kita punya kantor di Sawangan sebagai kantor administratif. Itu yang dilakukan. Setelah itu kita lihat literasi digitalnya tumbuh. Digitalisasinya kian pesat dan sebagainya. Kita lihat, oh ternyata kita butuh literasi yang masif di bidang keamanan siber. Tidak hanya literasi menggunakan teknologinya saja, tapi literasi bagaimana mengamankan teknologinya. Nah, ini yang sedang gencar dilakukan BSSN setiap waktu secara berkala. Makanya kalau dulu orang lihat apa sih lembaga sandi negara, karena orang sangat minim mendapatkan informasi, bahkan di Google pun tentang lembaga sandi negara. Nah, setelah bertransformasi jadi Badan Siber dan Sandi Negara, kita muncul di semua platform media bahkan. Baik itu di Instagram, di Twitter, di YouTube, di TikTok bahkan. BSSN punya TikTok. Jadi itu yang kita lakukan untuk memberikan literasi kepada publik. Salah satu tujuan ataupun fungsi yang kita lakukan di BSSN selain mengamankan kriptografi, mengamankan persandian, mengamankan cybernya. Ada kita punya nama Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber. Ini yang bertanggung jawab dan bertugas bagaimana mengamankan KTT G20, KTT ASEAN dan semua ruang lingkup penyelenggaraan event internasional yang membutuhkan kriptografi, informasi persandian. Kita tergabung dalam tim pengamanan penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan itu sukses kita lakukan baik mulai dari KTT G20 sampai KTT ASEAN yang terakhir di Jakarta. Oke. Jadi sebenarnya sekarang bisa dibilang BSSN tuh dua fokus gitu nggak sih, Mas? Kayak oke, ada yang all about sandi tadi, kriptografi dan cybernya gitu. Itu tugas yang berat banget nggak sih? Tugas yang berat, sebenarnya tugas itu kalau kita berbicara, tidak ada tugas yang berat ketika dia dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam bidang cyber security kita mengenal istilah quad helix, penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Wow, bukan pentahelix lagi ya. Nah, itu juga kita lakukan agar kolaborasi bisa dilakukan. Jadi kalau BSSN bekerja sendiri tentang keamanan siber, nggak bisa juga. Harus ada kolaborasi dengan semua aspek. Salah satunya juga kita berkolaborasi dengan teman-teman di ITsec melalui Mas Andri. Kita juga memberikan literasi kepada publik. Oke, ini jadi berarti Mas Andri sebagai perwakilan ITsec berarti memang sekarang lagi berkolab nih ya sama BSSN ya? Jadi sebenarnya kalau dari sisi ITsec Asia, kita yang mungkin di podcast sebelumnya ya, kita memang sudah komitmen dari tahun 2019. Dari zaman pandemi kita melihat bahwa di situ ada perubahan zaman. Perubahan zaman ini saya iringi dengan dengan awareness dan edukasi yang memang harus diberikan kepada masyarakat. Karena kita melihat satu, dari digital ekonomi pun juga akan tinggi, dari sisi penggunaan teknologi dan dari sisi teknologinya itu sendiri. Jadi dari triad cyber security, people, process, dan teknologi, saya selalu mengedepankan dari sisi ITsec Asia bagaimana ITsec Asia bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kami bersinergi dengan beberapa stakeholder di luar dari pelaku usaha. Salah satunya adalah BSSN. Jadi juga kami juga mostly itu setiap awal tahun kita membuat sebuah acara summit, dan acara summit itulah yang kami akan mengundang seluruh practitioner dari sisi cyber security dan juga BSSN. Kenapa tujuannya? Karena di sini butuh kesinambungan dan butuh sebuah ekosistem besar. Untuk membantu pemerintah dari sisi pelaku usaha, dari sisi masyarakat, dan dari sisi pemerintah juga pastinya. Nah, itulah yang kami lakukan, dan saat ini kerjasama yang kami lakukan terus konsisten. Tujuannya untuk satu, untuk bagaimana caranya menjaga keamanan siber di Indonesia. Luar biasa, tadi lumayan berat, dan sekarang aku pengen nanya sesuatu yang mungkin dinantiin banyak orang gitu ya, karena udah jadi headline juga nih, Mas Rian, tentang anggaran. Ini menarik karena mungkin biar orang bisa mengukur gitu biasanya nih sejauh mana sih bisa bisa berkontribusi dan kira-kira impactnya seperti apa gitu. Dan kalau nggak salah tuh di tahun ini, tapi untuk diajukan di 2024 ya, itu anggaran untuk BSSN ini mencapai 700-an miliar, benar? Benar. Iya. Benar. Itu terbuka untuk publik kok, jadi memang tidak kita tutup-tutupi. Dan itu kan meningkat dari tahun ini ya, maksudnya dari anggaran yang tahun ini dikeluarkan. Itu
kira-kira bakal ada apa ya target yang breakthrough banget nggak sih di tahun depan gitu, kira-kira mau diapain sih anggarannya? Kalau kita berbicara tahun depan, ada pemilu 2024. Bener banget. Itu pasti akan melakukan proses pengamanan yang juga cukup kompleks. Artinya kita juga butuh anggaran tambahan. Nah, di rapat DPR juga kita sampaikan bahwa ada pengajuan tambahan memang di pengamanan pemilu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, sebenarnya yang perlu diketahui adalah proses pengajuan anggaran BSSN itu ataupun kementerian lembaga di Indonesia itu kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba diajukan 1 bulan 2 bulan. Tapi di instansi pemerintah kita mengajukan itu mulai dari awal tahun 2023 sudah diproses, direncanakan. Sejak awal tahun itu tidak hanya melibatkan instansinya saja. Kita melibatkan Bappenas, kita melibatkan Kemenq, dan kita juga rapat di DPR untuk membahas proses anggaran itu. Secara umum kalau kita lihat, kalau melaksanakan fungsi sesuai dengan Perpres 28 tahun 2021, ada banyak hal yang dilakukan oleh BSSN yang terpending di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang kita sampaikan secara terus-menerus di rapat-rapat di DPR, ada proses ataupun ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh BSSN dalam rangka pengamanan siber dan sandi. Nah, yang belum terrealisasi di tahun sebelumnya, kita coba terrealisasi di tahun depan. Termasuk dengan kita melihat bahwa ada penambahan anggaran untuk pengamanan pemilu, ada penambahan anggaran yang terkait dengan pengamanan event secara internasional. Nah, itu butuh untuk kita lihat secara sebenarnya substansinya seperti apa, secara utuh. Jadi tidak ujuk-ujuk bahwa ada beberapa hal yang mungkin tiba-tiba anggaran ini enggak. Apakah ini ideal sebagai sebuah anggaran yang dimiliki oleh BSSN? Memang kalau kita berbicara ideal, belum ideal. Karena apa? Anggaran pengajuan BSSN itu jauh di atas anggaran yang dikeluarkan. Jadi ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa terrealisasi di tahun 2023, akhirnya kita realisasikan di tahun 2024. Tidak bisa terrealisasi di 2024, kita realisasikan di 2025. Itu sama seperti BSSN punya amanat RPJMN 2020-2024. Apa amanatnya? Kita harus membangun atau membentuk CISR, Computer Security Incident Response Team, sebanyak 121 dan 121 unit, 121 CISR, tim CISR di setiap kementerian lembaga. Nah, itu di-exercise oleh BSSN, ditambahkan 10 jadi 131. Nah, ini harus selesai di tahun 2024. Nah, RPJMN di tahun 2025-2029 apa yang akan dilakukan? Sudah disusun oleh BSSN dan sampai kepada hal-hal yang sangat detail termasuk anggarannya. Nah, ini yang kita lakukan sebagai jangka panjang ataupun jangka menengah pekerjaan yang ingin dilakukan oleh BSSN untuk menciptakan keamanan siber yang lebih baik. Nah, kita harus bertumbuh sebenarnya. Tahun 2024 kita mencapai posisi apa, tahun 2023 kita mencapai posisi apa, dan itu harus bertumbuh setiap tahunnya. Salah satu apa yang indikator pertumbuhannya, kita punya GCI namanya, Global Cyber Security Index. Peringkatnya BSSN di GCI yang terakhir itu peringkat 24. Ini apa namanya, indikator atau indikator penilaian Global Cyber Security Index. Ada beberapa hal penilaian di Global Cyber Security Index terkait dengan keamanan sibernya. Jadi itu dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Jadi kita melihat di setiap negara bagaimana sih kematangan cybernya, sehingga keluarlah Global Cyber Security Index itu peringkat. Jadi 24 dari peringkat 24 BSSN. Harapan kita yang dikeluarkan terbaru kita masuk 20 besar. Nah, ini yang kita lakukan secara serius untuk melihat bagaimana indikator keberhasilan cyber di suatu negara. Ini salah satu rujukan juga. Tadi peringkat berapa Mas biasanya? 24. Dikit lagi lah ya. 24. Nah, kita di Asia Tenggara kita masih di bawah Singapura. Di bawah persis atau ya, di bawah Singapura. Enggak persis banget, tapi di bawah Singapura. Terus makanya kita melakukan kolaborasi. Jadi ada berbagai kerjasama dengan negara-negara lain yang kita tahu bahwa GCI-nya di atas kita. Jadi apa yang kita lakukan kerjasamanya dalam bidang sumber daya manusia dan juga teknologi. Kita mengetahui bahwa kalau di cyber security itu kita meyakini bahwa SDM itu harus tumbuh seiring dengan teknologinya. Jadi ketika teknologi di suatu negara bisa mencapai titik yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, kita harus mencapai itu juga. Nah, pertukaran sumber daya manusia juga penting karena manusia ujung-ujungnya akan menggerakkan teknologi itu. Nah, itu yang sekarang kita kejar. Oke. Dan itu berarti untuk anggaran ini kan sebenarnya naik lumayan drastis lah ya dibanding yang di tahun ini gitu loh. Itu apakah memang udah include dari apa namanya anggaran yang pengamanan pemilu itu, atau maksudnya apakah memang highlightnya ini tahun depan memang karena ada pemilu makanya lumayan digencarkan banget gitu loh Mas? Ya, salah satunya itu. Memang anggarannya naik, salah satunya adalah penambahan anggaran untuk pengamanan pemilu.
Nah itu salah satunya, komponennya sudah termasuk di dalamnya. Nah itu makanya kalau orang melihat bahwa anggaran BSSN ini sebenarnya kalau dibilang naik secara signifikan tidak juga. Tapi memang berbagai kebutuhan yang kita lihat, tercukupikah semua kebutuhan yang akan dilakukan di tahun 2024? Tentu tidak. Nah dengan tidak tercukupinya anggaran di tahun 2024, makanya kita berpikir untuk melakukan hold berbagai kegiatan ataupun berbagai rancangan yang mungkin akan direalisasikan di tahun 2025 dan kita masukkan kepada RPJMN 2025-2029. Jadi kita dinamis saja bahwa ada beberapa hal yang menjadi prioritas, ada beberapa hal yang mungkin masih bisa menjadi daftar tunggu dalam tanda kutip. Dan itu udah normal terjadi ya untuk mungkin kalau bahasa sehari ini kayak ngaret gitu, tapi sebenarnya itu bukan yang ngaret, tapi memang yang tadi ya memang beda klasifikasi aja, ada yang priority, ada yang mungkin bisa ada yang super prioritas, ada yang prioritas, ada yang masih bisa di daftar tunggu gitu. Nah itu yang kita identifikasi apa yang paling penting untuk dilakukan. Ini yang kita sampaikan kepada rapat di Bappenas, di Kemenq dan di DPR juga. Ada beberapa hal-hal krusial yang ini harus terwujud, yang ini mungkin masih bisa di hold gitu-gitu. Nah ini yang kita lakukan terkait dengan proses anggaran yang memang menjadi salah satu topik pembahasan. Nah, apakah kalau berbicara anggaran, setiap pembahasan anggaran di DPR kita selalu terbuka kepada publik, bahkan di tayangan live di YouTube-nya DPR. Jadi tidak ada yang sebenarnya ditutupi. Memang kita proses apa yang kita lakukan ya berdasarkan anggaran yang ada dan prioritas-prioritas yang dilakukan oleh BSSN. Melihat bagaimana mengamankan ruang siber nasional. 700 miliaran itu berarti udah ideal, Mas? Berbicara ideal, tentu kita melihat bahwa apa yang menjadi fokus utama. Kalau BSSN mengajukan anggaran cairnya 700 miliaran, ya kita melakukan berbagai upaya dari 700 miliar itu. Yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang di hold sementara. Artinya kan memang ada yang harus menjadi daftar tunggu dan dikerjakan di tahun selanjutnya. Ya mudah-mudahan ke depan bahwa ideal itu mungkin muncul dalam setiap apa yang mau kita lakukan sesuai dengan apa yang dicairkan gitu aja sih sebenarnya. Oke. Kalau tahun depan berarti prioritinya pemilu bukan sih? Pemilu salah pemilu satunya. Banget ya. Sejak awal tahun kita sudah membentuk Satgas Pemilu. Iya sih. Awal tahun 2023 dan instansi yang paling sering didatangi oleh BSSN di negara ini adalah KPU. Untuk mengamankan pemilu agar berjalan lancar, agar tidak terjadi kisruh dan lain-lain. Jadi BSSN sesuai dengan tugas dan fungsinya khusus di sistem elektroniknya. Kita mengamankan. Itu kan kita kalau ngomongin future ya, maksudnya kayak tahun depan nih. Kalau misalnya yang tahun lalu untuk mikirin di tahun ini, itu salah satunya biorka-biorkaan nggak sih, Mas? Apakah itu bisa juga salah satu ya priority atau mungkin fokus untuk meminimalisir? Atau ya sebenarnya tidak merujuk kepada satu identitas saja. Jadi prioritas pengamanan siber itu mencakup keseluruhan. Bahwa kita mengamankan sistem elektronik, menyusun berbagai SOP dan standar yang maktub dalam Perban BSSN nomor 8 dan nomor 4 itu, kita harapkan semua kementerian lembaga yang membuat sistem elektronik menjalankan prosedur itu. Nah setelah itu kalau seandainya terjadi apa-apa, BSSN punya NSOC, National Security Operations Center, yang bekerja 24 jam setiap hari. Jadi kita memonitor anomali traffic dan berbagai lalu lintas internet di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh NSOC itu, ada dua hal sebenarnya notifikasi yang kita kirimkan. Pertama, notifikasi kerentanan, yang kedua notifikasi insiden ke semua penyelenggara sistem elektronik. Harapan kita apa? Kalau kerentanan, kita kirimkan melalui NSOC BSSN temuan kerentanan yang biasa disebut dengan Common Vulnerability Exposure atau CVE. Nah, kalau notifikasi insiden, ketika terjadinya insiden siber di berbagai sistem elektronik, itu kita berikan. Nah, harapan kita apa? Ketika kita berikan notifikasi dan bersurat resmi kepada kementerian lembaga, notifikasi ini ditindaklanjuti segera, agar dari anomali traffic tidak berubah menjadi insiden siber. Itu bentuk pencegahan. Jadi kalau kita berbicara lebih baik mencegah daripada mengobati, itu bagian dari perwujudan hal tersebut. Jadi kita berikan notifikasi dulu, kita sampaikan bahwa ada yang tidak wajar dari sistem elektroniknya, sehingga pintu-pintu yang dirasa bisa menjadi celah untuk dilakukan serangan oleh threat actor tertentu bisa ditutup segera, sehingga serangan siber itu tidak berubah menjadi insiden siber. Itu yang dilakukan oleh BSSN sebagai tindakan preventif. Oke. Ini aku mau beralih dulu nih ke Mas Andre. Siap. Kan kalau misalnya dari kacamata
warga internet. Jadi kayak warga Indonesia dan warga internet gitu ya. Kayak apa ya, biasanya tuh tiap tahun memang ada aja trennya. Tren secara umum ya, maksudnya dari mulai tren teknologi, kayak tahun lalu mungkin lo bawa metaverse, terus tahun ini AI gitu. Begitupun dengan cyber attack gitu ya. Kayak tahun lalu tuh heboh banget sama si hacker itulah pokoknya. Kayak di mana-mana tuh dia beraksi sampai akhirnya ya udah tiba-tiba tenggelam, entahlah dia beraksi apa lagi. Dan belakangan ini beberapa bulan terakhir ini ya pemerintah khususnya Kominfo ya fokusnya tuh di judi online gitu loh. Judi online yang memang menyusupi berbagai macam situs pemerintah juga disusupin, bahkan ya kemarin terakhir juga YouTube-nya DPR. Kalau dari ITsec tuh ngelihat apa ya, perubahan tren seperti ini tuh gimana sih Mas? Oke, jadi kalau dari sisi perubahan sebenarnya kita ngelihat attack itu kan ada baseline-nya. Yang pertama baseline yang kita pakai adalah OWASP, Testing Guide ya, Open Web Application Security Program. Di situ sebenarnya kita bisa ngelihat tahun ini itu yang lagi memang berubah itu seperti apa. Cuman kalau bentuk serangan yang memang saat ini berubah ataupun yang tidak berubah, kita melihat bahwa serangan itu bentuknya sama dari tahun ke tahun. Yang berubah adalah peringkatnya saja. Contoh misalkan serangan tahun ini itu ya tetap akan sama seperti serangan tahun sebelumnya. Sama dalam artian? Dalam artian bentuk serangannya yang dipakai adalah bentuk serangannya dalam berupa malware. Dalam berupa apa? Misalkan Trojan. Dalam berupa apa? Phishing. Software bajakan. Botnet tanda ada di dalamnya. Berupa apa? Phishing. Berupa apa lagi? Scam. Berupa apa lagi? Data insiden atau data leak di dalamnya, data breach. Akan selalu sama tuh ya. Akan selalu sama. Karena apa? Karena di sini adalah penyerangan yang dilakukan, ada berbagai motif serangan hackernya yang ada di dalam. Mostly adalah dari sisi finansial, coba-coba ataupun mereka ingin menaikkan popularitas. Nah, disinilah kita melihat bagaimana celah-celah keamanan ini yang paling mudah untuk disusupi itu akan disusupi. Dan contohnya misalkan malware ataupun virus yang kita masukin adalah Trojan ya. Saat ini kita bisa melakukan remote access dari sisi beberapa device ataupun beberapa bentuk serangan-serangan misalkan dari sisi kredensial yang memang telah diambil datanya. Itu yang akan kita lihat berupa apa? Akhirnya di situ kita melihat berupa serangan yang sangat bisa dilihat defacement, judi online. Karena apa? Di situ bentuknya adalah awareness, balik lagi. Admin yang di dalamnya itu tidak aware, datanya itu seperti apa, apakah passwordnya diganti. Saya berkali-kali bilang harus ada 2FA, password diganti, lakuin lock system gitu kan. Ya, basic banget ya. Basic banget, tapi apakah basic ini sebenarnya membantu? Sangat membantu. Apakah privilege access manajemennya itu memang dilihat? Apakah rutin atau tidak? Karena apa? Hal sesimpel ini dapat mempengaruhi dari bentuk serangan. Oh ternyata hal sesimpel ini sudah dilakukan, maka tindak kejahatan akan berubah. Dia akan mencari lagi. Contoh misalkan saat ini saya melakukan sebuah sosial eksperimen dan ini terjadi sama diri saya. Kita serangan saat ini biasanya melakukan by phone, dilakukan dari sisi phone ya. Misalkan serangan dari WhatsApp, ngirimin APK, undangan-undangan. Nah, saat ini berubah. Serangan masuknya lewat telepon rumah. Hah? Masih pada pakai telepon rumah? Kenapa? Karena telepon rumah nggak bisa dilihat datanya siapa yang nelpon. Tapi masih pakai telepon rumah Mas. Dan itu kejadian, Mbak. Yang ditelepon saat itu adalah dia seolah-olah adalah aktornya adalah robot. Saat dia nelpon sosok operator tapi robot ya. Nomor telepon Anda seperti ini. Anda harus melakukan action, silakan pencet 1. Saat saya pencet 1, maka ada operator real. Si robot ini memanggil si operator untuk dial dan akhirnya diangkat. Yang dilakukan apa? 1, bentuknya social engineering. Scamming. Nah, pertanyaannya apakah ini sporadis ataukah ini targeted? Itu kan yang harus dianalisa. Tapi tandanya di situ ada bentuk kerentanan atau bentuk perubahan serangan. Karena apa? Oh, ternyata di device kita semua udah pada aware nih. Masuk antivirus, masuk endpoint detection, masuk monitoring. Dari sisi software kita install benar-benar dari yang trusted. Kita baca reviewnya, nggak pakai software bajakan. Akhirnya aman. Data kita classification, sharingnya kita amankan. Bentuk serangannya dia akan berubah cari. Salah satunya bagaimana setiap manusia lalai atau bagaimana kelengahan atau kesempatan di situ dipakai serangannya. Jadi makanya dari sisi perubahan saat ini perubahan ranking yang naik.
bentuk serangannya. Phishing mungkin tahun ini menurun, tapi dari sisi malware meningkat. Gitu. Ataupun peringkat apa sih Mas maksudnya? Peringkat dari keparahan banyaknya serangan. Oke. Jadi anomali-anomali yang masuk atau beberapa yang kita kerjakan, insiden-insiden masuknya adalah beberapa hal itu kita klasifikasikan dan akhirnya terlihat bentuk serangannya sebenarnya nggak berubah-berubah. Kayak misalkan SQL injection dulu di peringkat 1, saat ini SQL injection turun di peringkat 3. Yang naik apa? Direct Object Reference naik yang pertama. Jadi 10 makanya akhirnya dibikinlah sebuah standar OWASP testing guide. Nah, standar inilah yang dipakai. Oke. Jadi sebenarnya oknum-oknum itu juga memperhatikan itu behavior. Sangat memperhatikan behavior. Karena dari behavior itu kita tahu bagaimana bentuk serangan dan bagaimana kita ingin menyerang. Jadi psikologis pun juga dipakai. Kayak misalkan kapan waktu kita ingin menyerang, kapan waktu kita ingin mempenetrate, gitu. Itu sangat diperhatikan. Seandainya banyak misalkan teman-teman yang suka browsing malam-malam, psikologisnya akan terganggu, ngantuk, ya kan, atau banyak pikiran, atau tidak fokus. Disitulah bentuk penipuan itu terjadi sebenarnya. Tiba-tiba salah ngeklik apa tiba-tiba salah ngeklik atau enggak tiba-tiba ngeliat, wah penipuan dari sisi apa? Wah ini harganya murah banget, ada deh, bisa deh. Ternyata besok pagi baru sadar, oh iya ya, kenapa ya kita ngelakuin ini. Jadi bentuk serangan itu macam-macam. Dan akhirnya yang dipakai adalah bentuk psikologis orang untuk melihat bentuk serangannya. Untuk yang peringkat 1 si malware ini di tahun ini tuh menurut Mas Andre? Sebenarnya malware itu selalu ada, saya nggak punya datanya, tapi akan ada peningkatan. Kayak misalkan ransomware pun juga sudah muncul. Dan emang selalu ada juga sih ya? Selalu ada, tapi saat orang sudah mulai aware, akhirnya ransomware akan beralih. Trojan sebenarnya dari dulu, ataupun worm, virus worm itu udah dari dulu, gitu. Dari zaman disket sebenarnya. Wow. Zaman disket itu udah ada. Tapi sekarang pun juga masih ada. Oke. Gitu. Berarti kalau Mas Andri ngelihat perjudi onlinean ini tuh gimana ngeliatnya? Kayak apakah memang ada apa ya? Ada hubungannya sama mungkin masyarakat memang pengen yang instan-instan aja nih, kayak ngeliatnya oke, ini gue bisa lah dapat duit segini dengan main di sini, atau emang all about minimnya edukasi aja gitu pada akhirnya. Jadi kalau judi online itu kan sebenarnya gini, judi online dulu judi dilakukan secara nyata. Saya selalu balik belak-belakan dilakukan secara nyata, misalkan remi, gaple atau apapun itu ya. Sekarang dilakukan online, ini ada medianya. Makanya kita nggak boleh berpikir ataupun tidak boleh luput bahwa saat ini kita memasuki era digital transformasi, itu yang selalu saya bilang. Jadi bentuk GUI atau graphic user interface ini akhirnya apa? Membantu digital ekonomi dibantu oleh aplikasi, maka bentuk perjudian dialihfungsikan menjadi bentuk online. Untuk apa? Memudahkan orang untuk bermain. Nah, bermainnya ini judi konotasinya adalah negatif. Ya kan. Nah, saat konotasinya negatif itu balik lagi ke individunya. Mau dilakukan atau tidak dilakukan. Tapi kalau bentuknya adalah judi online ini sebuah serangan, serangan terhadap apa? Generasi bangsa. Karena akan merusak. Gitu. Sama seperti narkoba, sama seperti judi online, atau sama seperti tawuran. Itu kan merusak satu dari sisi mental. Dari sisi psikologis akhirnya apa yang tadi Mbak bilang kan, pengennya instan. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi teknologinya, judi online ini kita underline bahwa ini adalah perubahan zaman. Yang tadinya membutuhkan sebuah media nyata, fisik, tempat atau ruangan, ini diubah menjadi online. Akhirnya apa? Bisa sporadis dan bisa masif kuantitinya, gitu kan. Nah, ini dijadikan apa sekarang? Kalau ini dijadikan sebuah aktivitas yang memang akhirnya disusupkan atau disisipkan, maka sebenarnya ini kan hal yang memang secara nyata ilegal. Nah, disisipkan. Kenapa bisa sampai disusupkan atau disisipkan ke sebuah situs atau ke sebuah aplikasi? Karena memang
apakah aplikasinya ini harus kita balik lagi, kita bedah lagi. Apakah aplikasinya ini meng-allow gitu sebuah ads muncul, ataukah memang ada vulnerability atau ada kerentanan di dalam aplikasinya. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu angle aja, kita harus ngelihat dari keseluruhan angle. Gitu. Ada banyak faktor gitu ya. Faktornya banyak sekali. Oke. Gitu. Oke, Zoners ini makin panas. Panas banget gitu pembicaraannya karena pasti banyak juga yang penasaran. Tapi kayaknya kita break dulu kali ya 1 menit. Jangan kemana-mana, stay tune ya. Halo Zoners, welcome back. Nih masih ada Mas Andri dan Mas Rian di depan gue, belum pada kabur ya. Ini kita mau lanjut bahas hal-hal yang kayaknya orang tetap kepo, masih kepo juga soal judi online dan cyber attack lainnya. Tapi sebelum itu biar ringan gitu ya, sebelum menanyakan hal-hal berat lainnya, ini mau arisan dulu nggak ding? Ini ada pertanyaan, biasanya kalau misalnya aku lagi nggak awkward krik-krik juga sih, tapi biasanya aku suka membuka conversation dengan nyuruh orang ngambil ini gitu loh. Oke. Coba silakan. Saya duluan ya? Iya. Tapi kasih ke aku ya, aku yang bacain. Oh gitu. Harus dijawab pokoknya. Nggak boleh enggak. Oke, nanti next nih Mas Andri. Tapi ini pertanyaan untuk kalian berdua ya. Apa nih? Ini pertanyaan kayak TK. What's your best friend like? Penting banget. Iya, gimana ya? Punya best friend gak sih? Saya punya best friend gak sih sebenarnya gitu? Lebih sulit menjawab ini dibanding Habis kayak gini malah jadi krik-krik ya. Next aja deh, ini kayak pertanyaan bocah ya. Gak tahu siapa yang nulis. Oke, where's the worst place you could get stuck? Masa lalu? Nggak boleh jawaban masa lalu ya, benci banget sama jawaban yang kayak gitu. Masa nggak boleh jawaban masalah? Nggak mau, jawaban yang fun dong. Apa misalnya kayak Apa tuh? Contohnya di ya, jalanan. misalnya di jalanan Jakarta. Jangan dong, ya seru. Kayak misalnya di toilet pesawat gitu atau di mana nggak tahu deh, terserah. Rumah sendiri mungkin. Stuck mas. Stuck. Kenapa? Aduh. Kalau lama-lama di rumah itu stuck. Atau terlalu aman mas, banyak gemboknya. Oh iya bisa jadi. Bisa jadi. Teringat pandemi nggak deh? Kita stres. Gitu ya, rumah sendiri ya? Wah itu unik banget sih jawabannya. Kalau ada orang bilang rumah tempat paling nyaman untuk pulang belum tentu. Aduh. Aduh. Spill tipis-tipis, agak curhat ya. Mas Andri apa mas? Stuck ya? Selain di jalan raya ya? Iya, dan masa lalu aku nggak terima jawaban seperti itu. Yang paling sering stuck tuh biasanya di lift kalau kita Oh, lagi worst datang. place banget ya. Apalagi itu kalau worst lift banget sih. lagi weekend di dalam mall gitu misalkan. Jadi kok rame Terus baik bawa temen. dorongan bayi misalkan. Atau bawa belanjaan ya. Bawa belanjaan gitu. Ini scene movie apa ya? Kayak lagi mendescribe Kata harus scene yang horror horror ya. books kan. Mas Andri boleh terakhir. Oke. Kemudian Mas Rian. Semoga menarik. Awas kalau jawaban yang tadi. Pertanyaan yang tadi ya. Wow, when have you given up on something? Kapan kalian mungkin menyerah terhadap sesuatu? Saat umur saya udah nggak ada mbak. Aduh, Saya tidak aduh, pernah aduh. menyerah mbak. Terus berjuang saya. Oke. Mas Rian? Kapan menyerah? Atau mungkin sebelumnya mungkin pernah menyerah terhadap sesuatu gitu? Kalau sebelumnya ketika sesuatu hal dicoba sudah sampai 3 kali. Dapat piring nanti. Piring cantik. Oh itu rule-nya ya, rule-nya Mas Rian ya. Oke. Karena ada takdir dan garis tangan. Waduh. Jadi kalau Bacain, Mas. 3 kali Saya sebutkan nih. mungkin takdirnya bukan di situ begitu ya. Oke. Bagus banget filosofinya ya. Bagus. Oke. Oke. Lagi nih kayak lebih seru nih. ini aja ya Mas sampai habis begitu ya. Habis kan seru ya. Boleh lah nanti pas closing ya kita 5 kartu nih. Oke, ini balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang kata orang-orang penuh daging gitu. Kalau nggak salah tuh ada 3 juta situs-situs pemerintah yang disusupi judi online nih Mas Rian dan Mas Andri. Kenapa sih kok kayak yang mudah banget gitu loh para hacker ini untuk ketok-ketok platformnya pemerintah nih? Kenapa sih dan kira-kira apa yang perlu dibenahi gitu? Ya, kalau kita berbicara apa yang perlu dibenahi, tentu keamanan perimeternya. Perimeter keamanan di sistem elektronik web pemerintah.
Kenapa web pemerintah menjadi salah satu fungsi ataupun tujuan utama dari ditempelnya perambannya web pemerintah atau slot judi online ketika kita buka situs pemerintah terus nge-launch ke link-link tertentu. Karena mungkin si penyerang melihat bahwa situs pemerintah menjadi salah satu situs yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Trafficnya cukup tinggi. Itu pertama yang harus disadari. Yang kedua adalah kesadaran kita untuk membangun perimeter keamanan di sistem elektronik yang ada. Kalau kita berbicara dari sisinya BSSN, kalau saya bisa sampaikan bahwa BSSN sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan himbauan keamanan terkait dengan sistem elektronik yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Itu yang tadi saya singgung di sebelumnya bahwa kita memberikan notifikasi. Nah, tidak lupa juga bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh BSSN. Contohnya literasi tadi yang disinggung di awal. Yang kedua, BSSN melakukan IT Security Assessment, ITSA, yang dilakukan secara berkala terhadap sistem elektronik. Kita mengibaratkan sebuah sistem elektronik itu menjadi sebuah rumah. Jadi ketika kita lihat ada kebocoran di atapnya, kita tutupi melalui ITSA. Setelah itu, apakah setelah kebocoran yang ada di atap itu serta-merta menutup semua kebocoran yang ada di rumah tersebut? Belum tentu. Karena pintu-pintunya berbeda-beda. Ketika kita tutup yang di atap, tiba-tiba jendelanya yang rusak. Tiba-tiba pintunya yang rusak. Yang itu bisa memancing maling dalam tanda kutip masuk rumah kita. Begitu juga sistem elektronik. Nah, makanya ITSA yang dilakukan oleh BSSN itu dilakukan secara berkala kepada semua sistem elektronik yang ada di kementerian lembaga. Selain itu, kita juga melakukan audit keamanan siber. Ini yang menjadi salah satu poin penting. Selain itu, melalui NSOC-nya BSSN, selain himbauan yang diberikan, kita juga melihat bagaimana notifikasi yang kita berikan ditindaklanjuti. Nah, itu juga bagian dari pencegahan yang dilakukan. Selain itu, penyisipan konten judi online itu kita lihat sekarang kan makin masif ya. Makin masif dan kita lihat bahwa ini menjadi ladang subur itu berbagai motif. Motifnya yang pertama bisa jadi motif ekonomi. Yang kedua motif coba-coba seperti yang disinggung oleh Mas Andri. Jadi ada yang coba-coba, dilihat tiba-tiba dia menemukan kerentanan, dari situ masuknya. Mereka bangga, ada kebanggaan dari seseorang ataupun threat actor yang ketika dia bisa menyusupi judi online ataupun mengubah tampilan website tersebut dalam bentuk web defacement. Nah, itu juga bisa terlihat ada kerentanan-kerentanan di situs web milik pemerintah. Nah, sudah kita lakukan berbagai upaya untuk menghimbau dan melakukan asistensi penanganan ketika terjadinya insiden siber. Patut diingat yang selalu kita singgung adalah kalau kita merujuk ke PP 71 tahun 2019, penyelenggara sistem elektronik itu bertanggung jawab kepada keandalan keamanan sistem elektronik. Jadi tanggung jawab utama ada di penyelenggara sistem elektroniknya. Kalau Kementerian A punya sistem elektronik A gitu, nah yang tanggung jawab utamanya ada di kementerian tersebut, ada di lembaga tersebut. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? BSSN melakukan asistensi, pelatihan, menyusun standar operasional prosedur, dan berbagai jenis lainnya agar itu diikuti, dipatuhi, dan dipedomani. Agar apa yang kita lakukan, kita juga memberikan berbagai bentuk pengamanan, pelatihan, dan memberikan asistensi langsung ketika terjadi insiden siber. BSSN sebagai NatCiser yang tadi Ciser yang saya sampaikan di awal itu dibentuk, juga mengirimkan tim ketika terjadinya proses insiden siber untuk menanggulangi dan membantu penyelenggara sistem elektronik untuk memulihkan setiap terjadinya insiden siber. Ini secara kolaboratif kita lakukan dan itu masif, apalagi menjelang tahun-tahun pemilu ini. Kenapa sih masih rentan aja gitu loh, Mas? Ya, karena tidak ada 100% yang aman di ruang cyber. Itu dulu paradigma berpikirnya. Kita menganggap bahwa setiap kita bertransaksi ataupun menggunakan dunia maya tidak ada yang benar-benar aman 100%. Oleh karena itu kita perlu melakukan pengujian dan perlu melakukan berbagai upaya untuk melihat apakah sistem elektronik yang kita pikir aman saat ini juga akan aman di seminggu kemudian, di 1 bulan kemudian, di 1 tahun kemudian. Makanya perimeter keamanan itu perlu dilakukan secara berkala. Kita sebut security is a process. Jadi proses yang tidak akan pernah selesai terkait dengan security. Nah, problemnya adalah banyak yang terjadi ketika membangun sebuah hal, perimeter keamanannya dibangun belakangan. Nah, paradigma ini yang harus diubah. Kita harus membangun perimeter keamanan itu dari awal saat sistem elektroniknya dibuat. Nah, agar dia berjalan selaras sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan. Jangan berbicara perimeter keamanan saat sudah terjadinya insiden. Harusnya itu bisa dicegah dari awal ketika kita punya keberpihakan terhadap membangun sebuah security keamanan di sebuah sistem elektronik. Yang bikin perimeter nih BSSN sendiri atau tiap instansi? Tiap instansi yang bikin perimeter keamanannya, tapi bisa dibantu oleh BSSN
dalam bentuk BSSN sudah menyusun SOP, standar prosedur dan lain-lain, dan juga melakukan asistensi. BSSN juga bisa memberikan rekomendasi seperti apa sehingga keamanan yang layak dalam tanda kutip yang harusnya dilakukan oleh kementerian lembaga itu juga bisa dilaksanakan. Nah, BSSN bisa membantu apapun itu terkait dengan membangun perimeter keamanan cyber. Oke. Kalau dari Mas Andri nih, let's say kayak para penyusup inilah yang emang masang iklan judi online atau memang ya masang konten judi slot inilah khususnya di situs-situs pemerintahan dulu deh. Itu apakah memang behavior mereka nih dari sisi merekanya lah, apakah memang untuk tujuan fame atau emang pas mereka lagi yang tadi mungkin Pak lagi kita kan seumuran ya dari Mas Rian bilang soal aku jadi lupa kan jadi soal mungkin banyak yang coba-coba terus pas lagi mungkin ngelihat situs A, B, C mungkin ini rentan gitu. Apakah memang pure dari sisi pas lagi coba-coba ternyata kebetulan nih ada beberapa web dari pemerintahan yang memang rentan atau emang tujuannya tuh buat fame aja gitu loh. Jadi saat disisipi sebuah aplikasi, pasti saat mereka bisa berhasil, pasti aplikasi ataupun web tersebut rentan. Gitu. Makanya saya tambahin, kita harus ngelihat saat ini prosesnya itu namanya dulu kan untuk membuat sebuah aplikasi, kita harus mempunyai software development lifecycle atau SDLC. Saat ini berubah nama menjadi SSDLC atau Secure Software Development Lifecycle. Jadi dari proses inisiasi atau dari saat proses mereka berpikir, oh kita mau membangun sebuah website atau aplikasi Uzone, let's say ya. Itu dari mulai menginisiasi atau berpikir itu mereka harus sudah memikirkan keamanannya. Dari sisi project manajernya dia juga harus sudah memikirkan keamanannya. Dari sisi vendor yang melakukan coding itu juga harus mengetahui apakah mereka mengerti ataukah mereka pernah melakukan remediasi dari hasil sebuah uji keamanan informasi dari sebuah aplikasi. Itu penting. Nah, cuman kalau kita balik lagi, kita melihat bahwa sebuah serangan yang terjadi yang disusupi ke aplikasi atau web pemerintah terkait dengan judi online, motifnya apa? Itu sebenarnya saya tidak bisa banyak berbicara, Mbak. Karena apa? Karena di sini sebuah motif itu harus didasari sebuah evidence. Nah, ada proses penyelidikan dan ada proses penyidikan dan akhirnya kita dari sisi proses sidik inilah mendapatkan sebuah motif dia itu seperti apa. Tapi mostly yang terjadi itu pertama adalah dari sisi keuangan, ada juga faktor politik, ada juga faktor coba-coba, ngetren untuk namanya atau ingin menyampaikan sesuatu yang memang tidak tersampaikan. Nah, disitulah muncul sebuah gerakan dari sisi peretas-peretas yang menyampaikan hal-hal tersebut ke aplikasi-aplikasi yang rentan atau memang menjadi target utama gitu. Jadi dia mencari sebuah target, oh ternyata targetnya ini yang mau diaspirasikan apa ataupun yang mau diambil itu apa, dia sudah mentargetkan dan itu biasanya memakan waktu. Gitu. Oke, kalau dari sisi perusahaan swasta gitu, kalau gimana sih supaya para instansi lain ketika mereka ingin mengamankan beberapa platform ya, entah itu situsnya atau mungkin account di media sosialnya gitu, apa aja sih yang harus dibekali lah gitu, either itu buat si adminnya, kayak maksudnya dari mulai sisi paling groundednya deh. Karena kalau ngeliat dari kasus kemarin YouTube DPR nih, kalau nggak salah memang klarifikasinya itu pihak si admin medsosnya itu memang mengaku mereka dapat malware kalau nggak salah. Maksudnya hal-hal kayak gitu mungkin nggak bisa dihindari ya, mungkin dia juga nggak sadar habis ngeklik apa segala macam. Tapi maksudnya kalau dari sisi ITsec itu sebagai perusahaan yang memang menyediakan solusi keamanan cyber, kira-kira apa sih yang perlu dibekali gitu? Oke, jadi pertama kali kita karena perusahaan atau pelaku usaha, kita datang ke sebuah klien kami, kita akan melihat scope of work-nya itu seperti apa. Dari scope of work itu maka kita akan melakukan, karena kita mempunyai ISO 27001, 9001 terkait dengan kepuasan pelanggan, kita juga tersertifikasi 14001 dan kita terakreditasi oleh BSSN juga, maka kita wajib melihat dari sisi keamanannya, kita tanda tangan NDA dulu, Mbak.
non-disclosure agreement. Saya harus menjaga seluruh kerahasiaan dari pelanggan saya. Setelah itu kita akan melihat dari sisi apa yang memang menjadi pain dan apa yang akan menjadi gain mereka. Apa kesulitannya mereka? Kalau memang sebuah aplikasi kita dimandatkan dari scope of work-nya adalah untuk dilakukan audit atau uji penetrasi testing ataupun SDLC proses atau ke DevSecOps, kita akan melihat pertama kali adalah bagaimana mereka concern dari top level management sampai down level management. Komitmennya mereka seperti apa untuk melakukan sebuah pengamanan dari sebuah aplikasi atau dari scope of work tersebut. Maka kita akan berkomitmen untuk apa? Men-sharing atau men-transfer knowledge yang memang ada dan yang akan kita temukan nantinya. Dan itu akan terus kita terapkan kepada klien-klien kami dan pasti akan berbeda-beda setiap klien. Nah, di situ juga pasti akan kita berikan awareness dari sisi finding yang terjadi dan apa yang memang harus mereka lakukan. Baik itu preventive action plan ataupun corrective action plan-nya kepada klien-klien kami, dan kita lakukan retest dan seterusnya, ya kan. Tapi kalau seandainya kita balik lagi menanggapi masalah ini judi online atau apapun, nah ini akan balik lagi, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berdampak bagaimana seorang klien ataupun klien kami yang kita amankan itu akan terus kami monitor. Akan kami monitor dan akan kami jaga dan akan kami berikan awareness. Berupa apa? Berupa misalkan kita lakukan email apabila memang terjadi sebuah serangan, ataupun notifikasi yang akan kami berikan. Ataupun saat mereka tidak menjadi klien kami, biasanya akan terus kami pantau. Itu untuk menjaga juga reputasi dari sisi kami sebagai pelaku usaha, ya. Cuman bentuk awareness yang kami berikan saat ini kepada klien-klien kami pun juga pasti akan terus kami berikan. Ya, salah satu bentuknya adalah dengan kolaborasi dengan BSSN atau sinergi dengan beberapa pihak terkait, ya. Paling itu sih, Mbak. Oke. Kalau dari sisi BSSN nih, Mas Rian, mungkin hal yang paling menarik lah ya, yang mungkin banyak juga orang pengen tahu nih, kayak di 2024 semua mata tertuju ke pemilu gitu ya. Kira-kira hal apa sih yang pengamanan sih, lebih ke pengamanan apa yang paling diantisipasi dari BSSN gitu loh? Kalau kita berbicara pemilu 2024, tentunya kita fokus bagaimana mengamankan data yang paling penting dan sistem elektronik yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu, dan berbagai stakeholder lain. Jadi muaranya adalah tujuannya bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan lancar dan tenang. Jadi ini adalah pesta demokrasi seluruh warga negara Indonesia, dan sejatinya sebagai sebuah pesta demokrasi itu juga harus menjadi sebuah tempat untuk kebahagiaan bagi banyak orang. Jadi tidak kisruh di sana sini dan sebagainya. Dalam tusinya BSSN, kita ingin mengamankan bagaimana penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga kita mengamankan sistem elektronik yang ada. Kita juga mengantisipasi terjadinya serangan-serangan siber kepada websitenya KPU, kepada servernya KPU. Makanya kita melakukan pengamanan mulai dari awal tahun 2023 hingga selesainya pemilu tahun 2024, bukan selesai saat pemilihan 14 Februari, tapi selesai setelah pelantikan dan presiden dan wakil presiden. Nah, itu juga kita lakukan pengamanan. Apa saja bentuk-bentuk pengamanan? Di operasi keamanan siber kita melaksanakan monitoring dari NSOC yang tadi saya singgung di awal. Kita melakukan identifikasi, proteksi, penanggulangan dan sebagainya, serta pemulihan kepada seluruh sistem elektronik ketika terjadinya serangan siber. Kita juga melihat bagaimana kontrapenggunaan sinyal dan lain-lain. Kita melakukan berbagai informasi persandian, melihat bagaimana isu-isu sosiokultural yang juga berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ini yang menjadi efek ataupun menjadi salah satu sebab terjadinya konflik-konflik yang mungkin terjadi karena perbedaan pilihan, perbedaan pendapat saat penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kita fokus juga memberikan literasi kepada masyarakat. Kita punya campaign yang kita sebut dengan Jaga Ruang Cyber. Kita juga punya campaign Stop di Kamu. Kita juga punya campaign Saring Dulu Sebelum Sharing. Nah, itu yang kita terus lakukan kepada publik agar rantai informasi yang sifatnya hoax bisa berhenti di kamu saja gitu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi terus kita tidak mengetahui siapa mengirimnya, biasanya informasi-informasi yang bersifat hoax atau tendensius biasanya dimulai dengan kata-kata yang waspada,
terus kata-kata yang mungkin memancing untuk kita memberikan respon secara cepat dan kita share ke banyak-banyak grup. Nah, kita mau melakukan campaign stop di kamu saja agar informasinya tidak menyebar lagi kepada yang lain, langsung dihapus saja. Setelah itu kita juga membuat campaign jaga ruang siber yang sudah kita inisiasi sejak awal. Kita fokus memberikan literasi kepada publik mulai dari tingkat SMP ke atas. Kita melihat fakta bahwa penggunaan internet itu masif di tingkat SMP, setelah itu SMA, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum. Apa yang kita lakukan, kita membuat banyak konten dalam rangka literasi juga jaga ruang siber, yang kita juga fabrikasi konten-konten tersebut di media sosialnya BSSN. Konten-konten ini juga kita kerjasama dengan semua stakeholder agar juga tampil di semua stakeholder yang ada, baik itu pihak pemerintah maupun swasta. Ini yang kita lakukan secara terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Hanya karena pemilu saja. Jadi setelah pemilu juga akan tetap lanjut. Biasanya diawali dengan kalimat share ke 5 ya, teman terdekat share ke 5 Anda. orang temanmu. Nah, itu biasanya hal-hal yang kita imbau agar lebih baik dihapus saja. Dan ini peran keluarga dalam circle paling kecil itu juga penting. Bagaimana ada diskusi antara orang tua dengan anaknya. Biasanya kan orang tua itu kalau seandainya anaknya sudah kuliah, dia akan melakukan cross check informasi yang dia terima paling cepat ke anaknya, bukan ke orang lain. Jadi dia akan tanya ke anaknya, dan anaknya butuh memberikan literasi kepada orang tuanya. Itu dia. Data yang kita terima, penggunaan Facebook itu masif di kalangan baby boomers. Nah, salah satu pintu masuknya hoax dan sebagainya itu juga di Facebook. Karena penggunanya cukup tinggi di kalangan baby boomers. Nah, ini yang juga butuh diliterasi agar anak-anak muda juga melakukan gerakan-gerakan yang sama agar juga bisa mencerahkan banyak orang dan juga bisa memberikan informasi kepada circle terkecilnya mulai dari keluarga, terus lingkungan sekitarnya dan juga masyarakat secara umum. Ini penting, kolaborasi bergandengan tangan. Iya, benar sih. Yang anak muda mungkin aku nggak tahu sih, mungkin aku soto ya. Tapi kalau anak-anak muda yang udah melek internet, dia benar-benar setiap hari pasti buka internet. Terus mungkin udah terbiasa lah ya cara menggunakan Google yang benar itu gimana sih, cara googling hal-hal yang kredibel itu seperti apa. Ya memang aku mungkin mewakili sedikit banyak milenial gitu, Gen Z mungkin enggak sih ya. Maksudnya aku bukan Gen Z banget, cuman emang lumayan struggle ya untuk bukannya sosok pinter ya ke orang tua, tapi memang itu masih menjadi sesuatu gitu loh ketika kita mau ngasih tahu bahwa orang tua nge-share sesuatu yang mungkin memang misinformasi atau hoax, itu kita masih suka mikir banget gimana cara ngasih taunya supaya nggak kelihatan kurang ajar gitu kan. Dan itu ternyata ini ya dari BSSN ada juga tuh ya edukasi ke anak-anak muda ya, supaya kita memberikan edukasi dan worth it sebenarnya. Kita paling sederhana contoh ketika orang tua mengupdate status di Facebook, yang kadang-kadang orang tua kan tidak berpikir jauh seperti generasi milenial berpikir. Aku bahkan udah punya Facebook. Nah, itu dilakukan oleh orang tua. Tampilannya ya. Betul. Nah, contoh paling sederhana ketika mereka merasa bahwa aman-aman saja. Contoh mereka ketika mengupdate di Facebook, ngupdate foto contohnya, atau ngupdate video, atau ngupdate caption apa saja, tapi menampilkan alamat rumah secara lengkap contohnya, atau menampilkan nomor handphone secara lengkap, gitu-gitu. Nah, itu juga kan sangat berbahaya ya. Jadi makanya butuh peran-peran anak muda, anaknya ngasih tahu ke orang tuanya bahwa Bu, Bapak kalau seandainya ngupdate di media sosial jangan ditampilkan alamat rumah, jangan ditampilkan informasi pribadi ya. Hal-hal yang sifatnya informasi pribadi gitu. Nah, ini butuh peran anak-anak muda terkait dengan hal tersebut kepada keluarganya inti, terus kepada lingkungannya dan kepada masyarakat secara umum. Karena mungkin anak muda yang melek teknologi. Kalau kita berbicara generasi milenial itu masih mendapatkan hal-hal yang sifatnya secara konvensional. Generasi milenial masih melihat orang tuanya membaca koran setiap hari. Benar. Dan generasi milenial yang terutama terpapar terhadap teknologi. Dan itu tidak dimiliki oleh generasi Z. Nah, oleh karena itu, karena generasi milenial berada di tengah-tengah, jadi mereka mendapatkan irisan konvensional dan irisan yang semuanya serba cepat sekarang di era yang digitalisasi, makanya mereka bisa melihat dari dua sisi, bahwa hal ini penting untuk dilakukan, ini tidak penting, ini harus dilakukan, ini tidak harus dilakukan. Nah, do and don'ts-nya itu penting untuk diberikan informasi oleh generasi milenial ini, ikut serta dalam sebuah gerakan. Kalau di BSSN punya gerakan jaga ruang siber, ikut serta dalam gerakan tersebut agar gerakan ini masif dan juga bisa memberikan pencerahan kepada publik bahwa ternyata ketika kita berkolaborasi, bergandengan tangan, ruang siber yang aman dan nyaman itu bisa loh diwujudkan. Nah, itu yang kita inginkan. Ya.
Itu memang selalu menarik sih untuk apa namanya ya, pemberantasan hoax tuh memang akan selalu jadi pembahasan yang selalu ada gitu, dan kayaknya setiap instansi tuh pasti punya gerakan masing-masing sih, nggak cuman Kominfo aja ternyata gitu, biasanya juga ternyata concern juga ke hal itu. Nah kalau balik lagi ngomongin judi online ya, jadi sebenarnya mungkin yang paling sering kedengeran, atau mungkin karena aku juga sehari-harinya pay attention-nya ke sektor teknologi kali ya. Jadi yang paling sering kedengeran itu kan let's say at least lah gitu Kominfo melakukan effortnya itu dengan memblokir aplikasi game judi online, atau mungkin iklan-iklannya itu di take down segala macam. Sebenarnya itu langkah yang udah bener, atau maksudnya apakah itu memang langkah yang gimana ya, langkah yang paling minimal banget bisa dilakukan, atau ada lagi gitu loh yang bisa diusahakan gitu loh Mas? Ya. Kalau sebenarnya kalau take down konten, berbicara konten ya memang domainnya di teman-teman di Kominfo. Nah, apakah take down konten itu menjadi salah satu langkah yang bisa diambil? Iya. Itu langkah cepat yang bisa diambil. Tapi kan problemnya adalah ketika konten di take down 1 akan tumbuh 1000, akan tumbuh 100 dan segala macam. Yeah. Perlu regulasi yang secara komprehensif melihat bagaimana perkembangan konten di Indonesia. Kita perlu membatasi hal-hal yang sifatnya secara umum dan secara khusus. Contoh ketika platform menginformasikan atau melakukan peraturan bahwa konten-konten yang 18+ tidak bisa ditonton oleh 18 ke bawah. Nah, perwujudan dari regulasi itu menjadi penting. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, ketika kita berbicara konten yang sifatnya hoax, Kominfo juga sudah secara masif menghimbau kepada masyarakat dan ditampilkan di websitenya mereka langsung bahwa konten ini hoax. Nah, kerjasamanya bukan hanya dengan sektor pemerintah saja. BSSN berkolaborasi dengan Kominfo, berkolaborasi juga dengan pihak-pihak swasta. Seperti kalau kita berkolaborasi terkait pemilu, kita berkolaborasi dengan Mavindo sebagai fact checker dan juga beberapa organisasi lain. Nah, ini juga menjadi penting karena apa yang terlihat oleh BSSN atau oleh Kominfo belum tentu hal yang sama terlihat oleh pihak-pihak swasta, dan ini bisa saling melengkapi. Ini yang menjadi penting. Tapi memang ke depan bahwa take down konten masih akan menjadi salah satu langkah paling cepat, langkah jangka pendek, tapi kita juga butuh memikirkan jangka panjangnya, seperti apa kita memaksimalkan atau melakukan proteksi terhadap konten-konten yang mungkin beredar di masyarakat. Ini menjadi penting. Karena kalau konten-konten itu sifatnya menyesatkan, ini yang akan bahaya bagi generasi muda. Nah, makanya kita tadi himbau bahwa generasi muda juga harus turut aktif untuk hal-hal tersebut. Kalau menurut Mas Andri gimana? Regulasi pasti akan bisa mengatur, satu yang pertama. Yang kedua, apakah base-nya nanti karena kan gini, masalah utamanya adalah server-server ini, ya kan. Mereka nggak mungkin akan mendirikan server di lokal Indonesia, pasti akan keluar. Nah, saat keluar inilah take down sebagai cara utama paling cepat. Nah, tapi di luar dari itu maka harus di clustering. Clustering dari sisi apa? Konten-konten ataupun judi-judi yang berkembang saat ini posisinya itu ada di wilayah mana saja. Wilayah dalam hal geografi. Penyebarannya kemana saja. Terus menggunakan subnet atau IP-nya kemana saja. Nah, disitulah dari pemetaan tersebut maka akan jauh lebih mudah untuk bagaimana memitigasi, didukung dengan regulasi yang ada. Mungkin menambahkannya di situ. Oke, ini mungkin juga edukasi buat users yang ikutan miris, terus juga mungkin masih penasaran juga separah apa sih Mas Andri ketika orang tuh entah kejebak atau mungkin dia istilahnya ya ikutan lah gitu loh di judi slot ini, tuh bahayanya tuh gimana sih sebenarnya? Pasti saya sih belum pernah nyoba ya Mbak. Saya belum pernah nyoba. Cuman saya akhirnya melihat ya. Yang pasti namanya judi itu kan karena memang sudah ilegal yang pertama. Yang kedua memang perbuatan tercela ya Mbak ya. Orang pasti akan berpikirnya dengan cara bermain judi pasti dia akan segala sesuatu didapatkan dengan instan. Mungkin dengan modal 100.000 nantinya bisa akan berkali lipat kalau dia menang jackpot bisa dapat 1 juta gitu kan. 2 juta ataupun ya pasti dengan 2 juta pasti mereka akan terus-terusan, padahal enggak gitu. Logiknya, algoritmanya pasti akan diatur oleh si pelaku, oleh si aplikasi. Iya. Karena bentuknya medianya online ya.
algoritmanya diatur, bagaimana biar, cara buat rugi gitu, biar rugi, diatur sedemikian rupa. Gimana? Logikanya gini Mbak, kalau seandainya judi online itu menjamur, tandanya bisnis judi online itu menguntungkan. Benar. Konsep bisnis seperti itu. Saat manusia itu banyak populasinya dan akhirnya tertarik dan mereka akhirnya memainkan, tandanya menarik di dalamnya. Menarik dari sisi apa? Diuntungkan di awal dan dirugikan di akhir. Akhirnya pada insaf. Benar. Tapi kalau seandainya bisnis ini tidak menguntungkan, tidak akan menjamur, Mbak. Kalau menurut saya seperti itu ya, logik dari sisi bisnis. Cuman kalau seandainya pengaplikasian yang mencobanya saya belum pernah. Cuman kalau seandainya kita ngelihat ya akan memberikan dampaknya buruk, Mbak. Gitu. Atau mungkin kita bisa berasumsi gitu kan. Asumsinya mungkin bisa banyak karena kita saat ini generasi Z dan generasi milenial itu saat ini sudah tumbuh gitu kan. Di berapa mungkin di 2050, 2045 produktivitasnya kita kalau seandainya semua benar akan jauh lebih baik Indonesia. Asia akan menjadi pusat sentral bisnis terbesar itu memungkinkan terjadi gitu kan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dihancurkan oleh hal-hal yang negatif. Salah satunya judi online, salah satunya aktivitas-aktivitas yang tercela gitu. Jadi ya mungkin itu bisa menjadi sebuah gambaran gitu untuk anak-anak atau users lainnya bahwa jauhi hal yang tercela seperti judi online. Iya, benar-benar. Menarik ya judi online ya. Tapi memang kerugian negara dan mereka diuntungkannya juga sampai triliunan sih Pak. Itu memang ini banget sih. Miris dan nyesek aja gitu ya, kayak bisa-bisanya loh gitu. Oke, tadi aku mau nanya pertanyaan terakhir soal judi online. Oh ya, mungkin gak sih Pak ketika mulai Pak nih karena udah berasa kayak kuliah ya. Gini loh Mas. Diganti lagi jadi Mas. Mas kalau kayak orang yang udah terjerumus, mereka tuh nggak mungkin nggak aware kalau itu tuh judi online kan? Kayak pasti pada akhirnya nyadar kan itu dia lagi di judi online gitu. Nyadar kan ya? Saat dia tahu mendapatkan keuntungan sih harusnya sadar. Harusnya sadar lah ya. Nah, sama misalkan sosial media yang bisa dimonetize ya harusnya sadar dia bahwa itu bisa dimonetize gitu. Ya kan? Saat mereka memasuki sebuah aplikasi dan itu bisa dimonetize, salah satunya judi online ya pasti mereka sadar itu sebuah judi. Oke. Ih ternyata nih durasinya udah mau habis, sebel banget. Tapi mungkin nih last questions deh buat Mas Andri. Kira-kira kedepannya tuh bakal ada, ini kayak jawabannya udah lumayan keprediksi sih. Tapi kira-kira kedepannya bakal ada tren apalagi sih Mas untuk serangan siber gitu? Kayak apalagi sih yang harus diantisipasi atau mungkin yang patternnya tuh mungkin bisa kelacak lah gitu. Ini kira-kira abis malware nanti ini atau itu bisa ini nggak sih Pak? Sebenarnya kalau dari sisi teknologi kan saat ini AI ya Mbak ya. Artificial Intelligence, akan ada ya. robotik, akan ada replace mungkin tidak. Tapi mengefisiensikan karena gini, robot pun juga pasti akan dioperasikan oleh manusia. Iya. Seandainya pun kita mau berpikir panjang, robot akan diperbaiki oleh dokter robot. Tapi tetap harus ada programmer di belakangnya. Gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai dari sisi apa? Penyalahgunaan dari sisi data itu udah pasti. Penyalahgunaan dari sisi tupoksi yang memang harusnya dilakukan oleh AI. Gitu. Nah, regulasi-regulasi ini maka kemarin saya pun juga menyambut baik positif BSSN Perpres ya. Ada Perpres nomor 47 ketahanan keamanan siber ya Mas ya. Strategi keamanan siber nasional. Nah, di situ saya melihat bahwa memang kita perlu untuk dikeluarkannya hal tersebut kayak misalnya perlindungan data pribadi walaupun saat ini belum ada komisi perlindungan data pribadi yang mengatur sama sekali. Yang misalkan tadi nomor telepon atau apapun yang kita bisa laporkan apabila terjadi data breach gitu kan. Ada undang-undang ITE saat ini kita berkembang. Tapi di kemudian hari pola-pola serangan akan sama, tapi new teknologi akan muncul. Nah, di dalam sebuah environment baru atau teknologi baru, pasti ada kerentanan di dalamnya yang akan berhubungan dengan apa embrionya. Gitu. Celah baru intinya ya. Celah baru. Apakah contoh ya, saya ambil contoh nih. Kris kemarin disalahgunakan. Benar. Padahal saya diwawancara oleh beberapa media, saya bilang itu adalah sebuah platform untuk memudahkan. Tapi karena kemudahan tersebut disalahgunakan.
Nah, nantinya misalkan ada kemudahan-kemudahan atau teknologi-teknologi yang bermunculan, pasti akan ada kaitannya. Nah, disitulah bentuk apa? People harus lebih di awareness kan, perlu lebih diedukasi supaya apa? Supaya semua tindakan atau kelakuan atau informasi atau penyebaran informasi ataupun dari segi apa yang akan dia lakukan, dia bisa bijaksana, dia bisa menyaring keseluruhannya. Karena kalau nggak dari kita siapa lagi, Mbak? Gitu. Oke. Thank you so much. Mungkin Mas Rian mau ada yang mau disampaikan sebelum kita menyudahi sesi kuliah ini? Kuliah umum. Jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Mas Andri aja sebenarnya, bahwa dari sisi regulasi kita makin kuat sebenarnya. Kalau seandainya dulu ada undang-undang PDP yang belum lama disahkan, terus ada Perpres Infrastruktur Informasi Vital, Betul. dulu kita kenal dengan Project Vital Nasional, terus juga ada SKSN yang belum lama ditandatangani oleh Presiden, Strategi Keamanan Siber Nasional. Nah, ini makin memperkuat dari sisi regulasi terkait dengan keamanan siber. Nah, di satu sisi juga kita butuh untuk memberikan literasi terus-menerus kepada masyarakat, bahwa semuanya muaranya kepada masyarakat sebagai pengguna, karena memang literasi itu tidak akan pernah berhenti dan stop untuk dilakukan, karena setiap teknologi yang berkembang, teknologi yang muncul, pasti selalu ada celah untuk memaksimalkan atau melakukan berbagai kejahatan di ruang cyber. Kalau kita berbicara tadi yang sampaikan Mas Andri tentang terkait dengan ekonomi digital itu tumbuh 1.000 triliun lebih, prediksinya 2025 akan tumbuh 2 kali lipat di angka 2.000 triliun lebih. Artinya ada faktor ekonomi yang sangat besar di dalamnya, dan juga ada motif-motif ekonomi yang paling utama ketika threat actor melakukan kejahatan siber, karena muaranya kepada hal tersebut. Karena melihat juga data bahwa mereka juga membaca data sama seperti kita membaca data. Ada keuntungan atau ada uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat sekitar 2.000 triliun lebih, dan mereka memanfaatkan celah-celah kerawanan itu. Apa yang harus kita lakukan? Kerawanan yang harus ditutup, literasi yang harus ditingkatkan, melek bacanya yang harus dinaikkan, sehingga apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan pencegahan secara dini itu bisa kita lakukan. Kerjasamain dengan semua lembaga, dengan semua stakeholder, dengan semua pihak-pihak swasta, dan juga termasuk dengan masyarakat itu sendiri, terutama generasi muda. Mantap. Oke, thank you so much Mas Rian dan Mas Andri untuk waktunya. Makasih juga. Nggak kerasa sebenarnya ini kayak topiknya panas banget, tapi makasih banget. Semoga userners yang nonton obrolan ini insightful, dan kalian kalau misalnya emang punya pertanyaan dari kemarin tentang judi online, tentang BSSN tuh ngapain aja sih kerjanya, semoga bisa terjawab gitu ya dari obrolan ini. Jadi kalian kalau misalnya punya ide kira-kira kita mau bahas apa lagi, silakan tulis di kolom komentar. Segitu dulu video hari ini. See you guys in the next video. Bye bye.